Masih ingatkah kalian dengan permasalahan yang ini? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, ingat kembali bahwasannya tujuan kita adalah membantu pengelola parkir untuk mengetahui pendapatan maksimumnya. Jadi tugas kita sebenarnya adalah mencari nilai X dan Y yang bisa membuat pendapatan itu maksimum. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita sepakati bahwasannya X itu mewakili banyaknya mobil dan Y mewakili banyaknya bus. Maka bisakah kalian menentukan banyaknya mobil dan banyaknya bus yang bisa menghasilkan pendapatan pengelola parkir menjadi maksimum? Apakah kalian bisa menebaknya? Ada banyak kemungkinan pastinya. Jika kita melihat dari kendala yang kedua, syaratnya jumlah kendaraan tidak boleh melebihi 60. Jadi, misalkan nih, banyaknya mobil ada 10. Itu berarti banyaknya bus maksimumnya hanya ada 50. Apakah fungsi Z-nya akan menjadi maksimum? Belum tentu. Jangan lupa, kita juga perlu memperhatikan syarat yang lain. Apakah dengan banyaknya 10 mobil dan 50 bus itu bisa tertampung di lahan parkir yang tersedia? Daripada hanya terus menebak tapi hasilnya kurang tepat, yuk coba kita pelajari bersama bagaimana cara menemukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier. Karena kita tahu bahwasanya model matematika yang kita buat kemarin berupa pertidaksamaan linier. Pertama, coba kalian klik link yang Ustazah berikan di Google Classroom ya. Pada link tersebut, kalian akan mencoba aktivitas seperti berikut ini. Terdapat titik A pada sebuah garis dari persamaan X plus 2Y sama dengan 6. Karena 0,3 itu ternyata jika disubstitusikan ke persamaan garis X plus 2Y sama dengan 6, hasilnya adalah 6. Sehingga 0,3 itu merupakan daerah penyelesaian dari X plus 2Y sama dengan 6. Apabila kita pindahkan di garis yang sama tapi di titik yang berbeda, maka tetap menjadi X plus 2Y sama dengan 6 karena hasilnya 6 juga. Jadi artinya semua titik di sepanjang garis ini adalah merupakan daerah penyelesaian dari X plus 2Y sama dengan 6. Nah, coba kita pindahkan titik biru ini di luar garis. Apa yang akan terjadi? Misalnya di titik 5,2 ini. Ternyata ketika kita substitusikan titik 5,2 ini, maka hasilnya melebihi 6. Sama halnya ketika kita pindahkan di daerah yang lain, hasilnya akan tidak sama dengan 6. Bisa lebih dari 6 atau kurang dari 6. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan untuk daerah penyelesaian pertidaksamaan linier tersebut? Sekarang kita beranjak ke aktivitas kedua pada link yang sama. Pada aktivitas yang kedua ini, kalian bisa mencoba menentukan daerah himpunan penyelesaian dari banyak soal pertidaksamaan linier yang disajikan dengan cara memindahkan titik biru ini ke kanan atau ke kiri sesuai dengan daerah penyelesaian yang disajikan pada soal yang tampil di layar. Jika kalian sudah yakin, kalian bisa mengecek jawabannya dengan klik periksa jawaban. Nah, ternyata betul nih jawaban kalian, maka akan muncul tulisan ya betul. Sebaliknya, jika kalian memilih daerah penyelesaian yang salah, maka ketika kalian periksa jawabannya, maka akan muncul kalimat aduh salah. Kemudian, jika kalian ingin mencoba soal yang baru, maka klik soal baru dan pilihlah daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier yang baru. Dengan langkah yang sama, silahkan bisa dipindahkan ke daerah yang menurut kalian merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier tersebut.
Ayo silahkan kalian bisa melakukan latihan mandiri ini sepuasnya sampai kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier. Jadi jangan takut salah ya. Setelah itu kalian bisa mencoba link yang kedua dan mulai mengerjakan LKPD yang sudah Ustadzah berikan juga ya. Demikian materi yang bisa Ustadzah sampaikan untuk hari ini. Jangan sungkan untuk bertanya jika mengalami kendala ya. Yakinlah bahwasannya kendala itu adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuannya, seperti materi yang kita bahas hari ini. Jadi tetap semangat.